nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, bisa lambaikan tangan pada sore hari ini, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan di kesempatannya indah. Setiap kita masih rindu untuk terus diteguhkan oleh firman-Nya, oleh kehadiran Tuhan. Dan di sore hari ini mari kita masuki pelatarannya dengan penuh syukur. So, Dia yang lahir, Dia yang hadir pada sore hari ini dan melawat setiap kehidupan kita. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia dan pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur dengan bersuka. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Jemaat saja Tuhan Raja. Bersama-sama Dia pencipta dunia ini. Dia pembantu gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur pada dengan bersuka. Bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, Tuhan Raja. Dengan bersuka, saya undang pada jemaat mari bangkit berdiri. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Tuhan Raja Maha Besar. Benar Bapa, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Engkau yang menciptakan langit dan bumi, sehingga kami boleh hidup, hingga pada saat ini kami boleh bersukacita, bersorak-sorak, karena Engkaulah yang telah menyediakan hidup bagi kami. Terima kasih Bapa, sore hari ini kami tetap menghampiri tahta-Mu, hadirat-Mu, karena kami perlu Engkau. Terima kasih Bapa, kekuatan dari Engkaulah yang kami butuhkan. Kami percaya Engkau hadir di sini, mengurapi kami semua, setiap umat-Mu yang hadir. Dan saudara-saudara kami dalam perjalanan, boleh Kau hantarkan tempat ini. Dan kami mau bersorak-sorai menyambut kedatangan-Mu, dan kami mau Engkau senantiasa memberkati kami dan setiap umat-Mu boleh senantiasa bersukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih para pelayan-Mu yang ambil bagian, Kau berkati semuanya. Kami mau tetap ada di bersama Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau mulai pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan dihancurkan dan kami mau bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Diaken Tio untuk doa pembukanya. Dialah Sang Natal yang lahir ke dunia, datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dan biarlah kita mau terus memuji Dia, kita mau bersukacita. Gloria dari pulau dan benua.
Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Berikan senyum kita yang terindah untuk Dia sore hari ini. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kaum pria pujikan dari pulau. Pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua baginya. Bersama-sama Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kamu wanita pujikan tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Sama-sama pujikan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat tetap saya undang bangkit berdiri bersama. Mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk kita kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama kita akan pujikan Kerajaan-Mu datanglah. Amin Yesus Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara.
Inilah doa kami Tuhan, agar kerajaan-Mu, kehendak-Mu selalu jadi dalam kehidupan kami. Karena kami telah ditebus menjadi milik-Mu, dan olehnya kami mau belajar untuk kami membalas cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami rindu untuk kami mencari wajah-Mu, mencari firman-Mu Tuhan. Olehnya mari Tuhan, Engkau yang menguruskan setiap kehidupan kami, dan Engkau yang mengurapi kami semua. Terlebih Engkau mengurapi Bapak Gembala yang sore hari ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami yakin otoritas di bawah surgawi, pewahyuan surgawi telah Tuhan curahkan, sehingga firman yang disampaikan pasti meneguhkan iman kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah Tuhan pada sore hari ini, kami anak-anak-Mu siap untuk menerima benih-benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali Sarah. Terima kasih doanya. Shalom. Ini berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau masih dianugerahi kesempatan, tak lain dan tak bukan itu berkat yang dari Tuhan. Ya kan? Kita bisa menjalani lagi, mengikuti lagi apa yang menjadi tugas panggilan Tuhan buat kita semua. Kita akan kerjakan. Tentu kita tidak pernah sendiri, karena kita tidak akan mampu itu. Gimana Pak Gembala, apa saja yang bakal terjadi. Saya tidak mau berandai-andai, tapi kalau kita kembali ke Alkitab, semakin ke sana, waktu itu tidak semakin mudah. Ya, saya harus jujur mengatakan kepada kita semua. Tapi tidak perlu takut, berita gembiranya di setiap langkah kehidupan, kalau kita anak-anaknya yang sudah ditebus, pasti disertai Sang Immanuel. Itu yang pasti terjadi. Amin. Di sini juga nanti kalau kita tinggalkan yang di sini, nah itu. Pasti saudara masih ingat khotbah yang saya sampaikan yang lalu. Ya, kaitannya dengan kita harus melengkapi hidup ini secara benar dalam masa pergantian tahun. Ini kan sebetulnya kuasa gelap itu kan udah geleng-geleng kepala gitu kan. Dia coba mau usaha jatuhin kita, mau membuat kita itu terseret arus yang kuat. Tapi faktanya kita masih ada di sini dalam penyertaan Tuhan. Amin. Nah itu yang membuat kuasa gelap. Ya geleng-geleng kepala, tapi juga kita harus tetap waspada. Saudara, kita bangun hidup. Kayak nyanyian yang nanti kita nyanyikan. Aku tak dapat jalan sendiri. Ini tema yang sebelumnya jauh saya sampaikan terus. Gak taunya di dekat Natal itu menjadi tema nasional. Tentang Immanuel, Tuhan beserta kita. Sebelumnya saya tidak tahu. Saya gencer terus kan, saudara kan ingat itu. Bahkan kalau saya nge-WA itu sudah cukup lama. Kata yang kemudian jadi kehilangan ruhnya, itu kata bukan tidak baik ya, itu baik. Tapi nyaris kehilangan ruhnya itu kalau Tuhan memberkati. Iya. Itu bagus. Tetapi dalam analisis saya sejauh ini, saya berpikir bahwa ada sebagian orang Kristen berpikir bahwa anak Tuhan, jadi sebagian orang Kristen berpikir anak Tuhan itu ada yang diberkati dan ada yang tidak diberkati. Nah saya kan sudah sampaikan kebenaran firman. Di atas hidupnya anak Tuhan yang jalan dalam penyertaan Tuhan itu yang ada cuma satu kata, apa? Berkat, tidak ada kutuk. Maka selalu saya katakan Immanuel, Immanuel. Karena kata Immanuel itu dinamikanya memberikan satu sugesti dan proyeksi bahwa anak Tuhan tidak boleh mandek. Kata disertai itu
itu kecenderungannya bicara kehidupan iman yang terus memiliki mobilitas yang tinggi di dalam memenuhi tugas panggilan Tuhan. Kalau diberkati itu kan kesannya kayak kita bisa leha-leha gitu. Tapi Immanuel, Allah beserta. Berarti penyertaan itu selagi kita terus berjalan. Nah coba, ini terkait dengan ayat yang coba kita baca sama-sama ya lebih dulu. Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Tolong semua buka kitab suci saudara. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Semua katakan, amin. Puji Tuhan. Di ayat 1 itu di bagian pertengahan itu ditulis di sana, saudara-saudara. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Ya, ini perjanjian lama, tapi nuansa perjanjian baru. Yesaya seorang nabi 700 tahun sebelum Natal, dia menulis banyak hal berkaitan dengan kedatangan Sang Mesias. Nah, ayat ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bicara penebusan itu memang, ya kita jangan berpikir apakah itu baru terjadi pada masa perjanjian baru saja. Sebetulnya secara sejarah histori, proses penebusan itu sudah dipakai. Kalimat-kalimat itu oleh Allah. Satu contoh, aku penebusmu. Kamu akan lepas dari cengkeraman Mesir, Firaun. Karena dengan tangan yang kuat aku akan menyeberangkan engkau. Jadi ini menunjuk prinsip-prinsip karya Tuhan yang sudah diperlihatkan di dalam perjanjian lama. Dan terlebih dipertegas di dalam perjanjian baru. Kalau bicara janganlah takut sebab aku adalah penebusmu. Nah, itu sudah jelas bicara tentang proses firman turun. Jadi Yesus dia sampai naik di atas kayu salib. Dan menebus ini untuk membayar 2 tuntutan hutang kita. Dari atas kita dimurkai karena keturunan Adam sudah jadi seteru Allah. Yesus disalib menyelesaikan itu. Tuntutan dari bawah iblis ya, yang mengharapkan semua turunan Adam yang berdosa begitu copot nyawa langsung dibawa ke bawah ke alam maut. Sebelum copot nyawa masih di dalam hidup di dunia ini, mau dimain-mainkan. Makanya di sini urusan penebusan, pemberesan masalah besar ini tidak bisa diselesaikan dengan karena saya saudara melakukan yang baik, amalnya banyak, itu tidak bisa. Ya ini tolong catat baik-baik. Kita bisa melakukan yang sangat menyenangkan banyak orang, tapi kita tetap dalam posisi menyedihkan Allah. Ini seteru. Satu sisi kita dibelenggu oleh kuasa gelap. Database orang berdosa itu ada di alam maut. Nah ini masalahnya. Kita di sini bisa show force ya, macam-macam perbuatan yang baik kita seolah-olah kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Kuasa dosa itu bisa setan ketawa itu. Makanya setan ya senyum aja kalau melihat orang, wah itu Kristen beragama Kristen itu. Atau melihat saudara berbuat yang baik-baik dalam usaha kita. Setan ketawa itu, kenapa? Dia tidak gentar. Dia tidak gentar. Karena tetap miliknya. Tapi dia jadi gentar ketika kita mengalami penebusan dari Tuhan. Nah itu masalah.
Maka di sini sekarang jaminannya janganlah takut. Engkau tidak pernah sendirian. Nah kan gitu. Coba ayat yang 1 itu, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Ini bicara menciptakan engkau itu, menciptakan kembali, new creation. Anak Tuhan yang ditebus Tuhan itu mengalami ciptaan baru. Ini maksudnya firman Tuhan ini. Kamu sudah bukan yang lama sudah berlalu. Hidup lamamu udah mati, dikubur bersama kematian Yesus. Ya kamu diciptakan. Terus diciptakan kembali. Yang menciptakan engkau, hei Yakub. Dikatakan hei Yakub. Ini jadi ciptaan baru, hei Yakub, yang membentuk engkau. Yakub kemudian dirubah menjadi, tahu siapa sebutkan? Israel. Nah itu bicara proses ciptaan baru. Dari nama itu konotasinya buruk, penipu, Yakub. Tapi Yakub ditebus Tuhan. Alasannya apa Pak? Yakub ditebus, Esau kok dibuang. Nah itu kan mesti harus dibuka. Secara garis besar aja saya sampaikan. Esau menyepelekan berkat. Itu berarti dia menyepelekan Allah. Karena berkat itu datangnya dari siapa tolong? Dari Allah. Apa artinya berkat? Apa artinya hak sulung? Nah Yakub enggak begitu. Dia tahu. Ketika itu dicampakkan, dia ambil kesempatan. Oke deh, kacang merah kamu minta, sup ini boleh kamu dapat. Tapi hak sulung dan berkat itu kepunyaanku. Karena Yakub dalam hal ini menghormati Tuhan. Makanya jadi anak Tuhan itu, kita nggak dituntut yang neko-neko gitu. Cukup hati kita menghormati kasih karunia yang diberikan. Yesus Natal, Yesus mati, turun ke alam maut, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, menyediakan tempat buat kita, dan kita katakan, ya Tuhan terima kasih, aku bersyukur untuk itu semua. Amin. Nah itu Tuhan berhitungkan. Tuhan berhitungkan. Makanya dalam hal ini Yakub diangkat Tuhan. Contoh lain ya, contoh lagi. Waktu Daud yang sangat berjasa terhadap Saul, raja, yang juga sekaligus, apa statusnya itu? Iya, mertua. Tapi justru dibalas apa sama si Raja Saul? Berapa kali mau dibunuh? Sebaliknya, Daud itu berapa kali berkesempatan kalau mau balas dendam, mau membunuh Raja Saul. Pertanyaannya Pak Indra, bisa enggak? Ada kesempatan enggak? Berapa kali itu? Daud berapa kali duduk deket aja, dilempar tombak sama Saul. Bleset, padahal Saul itu jago. Maka situ pelajarannya, kalau saya saudara berkenan di hadapan Allah kayak Daud, banyak ancaman, banyak masalah, banyak yang mau nyasar. Saya dan saudara tetap aman dalam penyertaan Tuhan, Sang Immanuel. Amin. Gitu. Kenapa Daud tidak mau balas? Karena dikatakan apa? Karena dia adalah orang yang diurapi Allah. Loh, padahal kelakuannya si Raja Saul sudah tidak karu-karuan itu. Kok Daud tetap mengatakan itu? Dalam hal ini Daud tidak berpikir urapannya, tetapi Daud berpikir yang mengurapi. Saul udah tidak ada itu. Istilah apa ya? Layak dihormati karena dia diurapi, sebetulnya enggak. Tapi kan Daud tetap melihat sumber berkat, sumber urapan itu Allah. Sampai satu ketika dia takut dibunuh, teksnya begitu. Takut dibunuh, dia melarikan diri, gabung dengan musuhnya Israel di Palestina. Yang sebetulnya itu kalau kita kulik ya, kita telusuri kedalamannya. Bukan dia takut untuk dibunuh, tapi takut kalau sampai si Daud itu membunuh. Jadi saudara yang dikasih Yesus,
Kenapa Esau dibuang? Kenapa Raja Saul dibuang? Pasti ada alasan. Dan sebaliknya, siapa yang akan menikmati berkat di atas kepalanya, di atas hidupnya? Itu bukan Tuhan tanpa alasan, pasti ada alasannya. Nah, alasannya kalau di atas kita ada berkat, karena Tuhan sudah menebus kita semua. Amin. Nah itu. Maka orang yang ditebus itu dikatakan di sini, saudaraku, akan dibentuk. Yakub, ya, yang membentuk engkau Israel, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ini penting, bicara nama itu bicara database. Ada 2 database yang Alkitab catat langsung aktif, buku kehidupan. Itu adalah daftar registrasi setiap orang yang sudah ditebus. Kalau belum masuk buku kehidupan, masuk di mana? Lah ada database-nya di dalam alam maut, neraka. Itu yang saya sebut buku kematian. Kalimat kata buku kematian tidak ada. Tapi di sini dalam analisis untuk mengertikan hal yang sebaliknya, kalau ada buku kehidupan, Yesus berkata, berbahagialah kalau namamu tertulis dalam buku kehidupan. Sebelumnya berarti tertulis dalam buku kematian. Gitu loh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam hal ini, nama itu, wah enggak sembarangan. Barang siapa menang, maka dia akan ditulis dalam buku kehidupan. Barang siapa menang, akan mendapatkan nama baru, bla bla bla, kitab Wahyu itu. Bahkan di makam waktu Maria Magdalena mencari Tuhan Yesus, dilihat Yesus di situ dikira tukang juru kuncinya makam. Tapi ketika Yesus memanggil Maria, baru sadar ya. Namanya dipanggil, nada suara dan mengenal namanya persis. Kenapa? Ini sesuatu yang menyentuh hati Maria Magdalena yang notabene dalam bagian lain itu ditulis ini perempuan yang kemungkinan sebagian masyarakat itu enggak manggil nama secara sopan, tata krama seperti ini karena udah enggak dianggap lagi. Mungkin jadi zaman dulu ada istilah itu panggilan-panggilan untuk maaf ya. Perempuan tunasusila, PSK, ya dalam sebutannya orang di jalan-jalan itu ada macam-macam istilah-istilah yang enggak menyebut secara terhormat. Tapi Tuhan Yesus kan enggak begitu. Walaupun Alkitab mengatakan di dalam Markus pasal terakhir ayat 9 kalau enggak salah. Di mana ada keistimewaan Maria Magdalena ini berjumpa Yesus pertama kali setelah Yesus bangkit. Dijelaskan di situ bahwa kepada dia Yesus pernah melepaskan dari berapa roh setan? 7 roh setan. Yesus tidak memperhatikan latar belakang orang. Hari ini Yesus berkata tidak memperhatikan latar belakang kita semua. Amin. Seperti itu. Dia hargai, dia hormati. Setiap orang yang menyambut kasih karunia itu dengan baik. Menyambut Sang Immanuel itu dengan baik. Itu yang membuat saya confident, yakin gitu loh. Masa lalu saya buruk. Tapi aduh Tuhan, nah itu yang buat orang kalau sadar ngerti itu, ya enggak akan melenceng terlalu jauh dah. Kayak ingat, sadar siapa aku ini, kayak nyanyian itu kan. Itu dirilis oleh siapa itu, Daud kan. Siapakah aku ini Tuhan, ayo nyanyi sedikit ya yang bisa. Jadi biji matamu. Terus gimana itu? Dan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Itu.
Kalau orang tanya, Pak, yang menyemangati Bapak bisa tetap tegar demikian. Itu siapa aku ini? Ya. Yang secara manusiawi kehilangan orang yang terbaik. Yang disertakan Tuhan selama berpuluh tahun. Tetapi bisa tegar gimana? Saya melihat kalau aku bisa disertai pendamping karena Dia yang menyertakan, Dia yang memberi kesempatan. Siapa? Tuhan itu. Dan Dia punya hak berdaulat. Jadi tidak ada alasan. Karena kita kehilangan sesuatu, kita mengalami kerugian sesuatu. Kita mengalami ketidaknyamanan, ketidakidealan. Mungkin ada bagian gangguan di dalam tubuh ini. Ya, ada sakit penyakit. Lantas menjadi alasan untuk, kenapa Tuhan lakukan ini? Tidak ada lagi kata itu. Tetap kata-katanya, siapakah aku ini? Itu yang saudara dan saya tetap bisa jadi pelayan Tuhan sampai ya titik darah yang terakhir. Kayak Paulus yang telah didera berbagai macam derita, penderitaan, masalah besar sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi dia katakan, aku sudah sampai di garis finish. Terkesan sekali itu kata-kata itu di 2 Timotius pasal 4 itu kalau saudara nanti baca di rumah. Saat kematianku sudah dekat. Paulus ngomong begitu. Iya. Dan itu diawali di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Sekalipun aku menderita seperti ini, aku tidak malu. Ada yang ingat gak kata-kata selanjutnya? Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini anak Tuhan mesti ingat itu. Kalau ingat itu kemalasan mau datang. Ya, pengaruh pikiran roh jahat mau merasuki pikiran kita untuk menghindar, menjauh dari Tuhan. Itu yang membuat tidak mungkin terjadi. Kalau kita sadar akan segala kebaikan, kemurahan dan anugerah Tuhan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Bukan kepada batu, bukan kepada patung, bukan kepada pohon besar, bukan kepada ombak besar, bukan kepada matahari, bukan kepada apapun. Tapi pribadi yang maha kuasa. Yang demi menyelamatkan kita, dia rela. Jadi yang hina dina, yang disepelekan, seolah ecek-ecek, terlahir di tempat yang tidak layak. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan. Bawa hidup kepada dia. Dan lagi, dia tidak sudah menebus selesai. Ayat yang kedua, tindak lanjutnya Tuhan, apabila engkau menyeberang melalui air. Ini mandek atau bergerak ini kata menyeberang, saudara? Mandek atau bergerak, saudara? Iya. Jadi aku menyertai. Orang Kristen yang tidak statis. Anak Tuhan yang tidak kemudian kehilangan asa, kehilangan pengharapan, kehilangan gairah. Terus bergerak. Ada waktunya saudara, rasa malas, rasa ini, lupa. Tapi saya hidup, bisa makan, bisa, itu normatif ya. Tapi lebih daripada itu, kita bisa ditebus, itu tidak ada cara lain. Kalau bukan upaya usahanya dia. Makanya saya bilang kalau orang mendewa-dewakan mukjizat kesembuhan, jangan dewakan. Mukjizat kekayaan. Maju bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Jangan dewakan itu. Itu berkat biasa. Itu cuma bonus. Mujizat besar itu kalau engkau aku dari maut dipindah kepada hidup kekal. Itu mujizat besar. Amin. Nah itu. Maaf ya, kadang saya mesti kebawa. Kalau sudah bicara urusan ini. Kenapa Paulus tidak mundur satu langkah pun? Karena dia katakan itu. Sebelum pasal 4 di 2 Timotius di pasal 1 itu tadi. Aku menderita seperti ini. Jangan pikir ikut Tuhan ya kita maunya enaknya aja. Ada enaknya. Ada rezekinya. Yang percaya katakan amin saudaraku. Ada nasib baik.
ada kecukupan, ada yang kemudian mendapat kesempatan untuk berhasil guna, ya tampil secara lebih daripada yang sudah-sudah umpamanya ada. Tetapi bukan tujuan pokok itu. Tujuannya kita mau dibentuk. Karena kita udah belepotan. Ya, dosa itu artinya salah satu kata harmatia itu meleset dari sasaran gitu loh. Yang harusnya manusia dicipta itu selurus tegak lurus dengan rencana Allah, meleset, melenceng. Nah kita ditebus Tuhan, diarahkan kembali, dituntun lagi, dibimbing lagi, dibenahi lagi. Itu loh mujizat itu, kesabaran Tuhan membawa kita untuk disertai, menyeberang melalui air, aku menyertai engkau, ya. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Nah ini, apa bedanya apa air sama sungai? Air ya kayak air bah, tahu-tahu tenggelam aja. Itu kan jaga, Nuh sekeluarga selamat. Sungai bicara arus yang deras, arus dunia. Orang kalau sudah ngerti ini, saya dan saudara sama-sama belajar dah. Nyadari hidup aku di belepotan dulu kok udah dipanggil Tuhan. Dijadikan anak Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Kan kita semua ini, ya saudaraku dikasih Tuhan. Lantas kita ini sedang menghadapi apa? Derasnya pengaruh keduniawian. Pengaruh dari ya kuasa kegelapan yang ingin membawa kita itu dihanyutkan sedemikian rupa. Supaya meleset lagi. Kembali kepada harmatia itu. Tapi kalau kita sadar ada Immanuel, Tuhan jaga ya aku. Dijamin di situ dikatakan, engkau tidak akan dihanyutkan. Yang percaya katakan amin. Aku tidak akan terhanyutkan. 1, 2, 3, aku tidak akan terhanyutkan. Pendek aja, aku tidak hanyut. 1, 2, 3 apa? Aku tidak hanyut. Setelah ini mungkin ada yang teruji. Menghadapi tawaran manis, hati-hati. Ya macam-macam, nggak perlu saya uraikan. Puji Tuhan, lanjut. Engkau tidak akan dihanyutkan apabila engkau berjalan melalui api. Wah ini apa? Bicara pencobaan. Nah banyak orang Kristen itu nggak mau. Nggak mau bicara pencobaan. Kan gitu. Pencobaan ini murni dari kuasa gelap. Tapi atas izin Tuhan. Dan itu juga salah satu yang disebut oleh Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan roh dan api. Api ini memang dibawa Tuhan untuk membentuk, memurnikan kita. Ya banyak kristal ya dibuat sedemikian bentuknya, itu dipanasi dengan api. Beragam proses pemurnian emas itu dilakukannya dengan api. Kadang-kadang kita menjerit, kenapa Tuhan engkau izinkan ini terjadi? Manusiawi, saya tidak terus kemudian menjas saudara. Kok gitu sih Kristen? Enggak, manusia. Daging itu yang berkata begitu. Tapi kalau sudah kembali ke dalam kedalaman kita roh, maka kita akan berkata, kalau boleh cawan itu lalu daripadaku, tapi bagiannya ketiga apa? Tetapi ya bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Ya Tuhan, ada penggenapan. Syarat ikut Yesus, menyangkal diri dan yang kedua apa? Memikul salib ini. Ini api. Ini. Tapi saya dan saudara tidak akan dihanguskan. Tidak akan dilenyapkan dengan itu. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dalam arti apa? Dalam naungan, dalam kuasanya. Dia diukur, semua terukur. Katakan bersama dengan saya, terukur. Sampai ada di Yesaya itu, zaman dulu untuk padi atau gandum itu kan ditutu, itu belum ada mesin slab. Ya, ditutu itu dipecah kulit. Itu terukur. Enggak ngawur, hancur momor, campur, jadi dedak. Terus itu ada pecah kulit, ditampi. Ini ada ukurannya.
Bahkan saya ingat pernah hidup di pedesaan jauh dari keramaian. Itu kalau padang bulan, nah itu cuma kalau ngomong padang bulan itu terus ada terusannya. Ing pesisir. Terus gimana Pak Agung? Banyuwangi, ya. Itu orang nutu padi itu ada iramanya. Dung, tak, dung, dung, tak, dung. Tetapi ada hasilnya, itu bukan cuma sekedar, ya saudara-saudara dikasih Tuhan. Terukur. Tuhan tidak ngawur. Maka yakinlah kalau hari-hari ini atau kapan saja saudara sedang mengalami ini ada api. Tuhan tidak jauh kalau engkau jalan bareng sama Immanuel itu. Oh haleluya, semua dirancang Tuhan ada tujuannya. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Ayat populer ini. 1, 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Pencobaan itu tangan setan. Ya, tapi kalau diizinkan Tuhan, itu nilainya ujian. Cobaan atau ujian menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu kan mengulang lagi. Artinya apa? Tidak akan takut. Jadi orang yang diproses oleh kuat kuasa kemurahan Tuhan itu akan keberaniannya tambah. Ketekunan itu identik dengan keberanian. Lanjut, 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, coba lihat ini. Bersukacitalah kalau engkau sedang berduka cita. Wah ini tidak ada rumus di luar firman Injil itu. Duka ya duka. Duka akan jadi suka ketika kebatinan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Itu loh. Ketika kita sedang menghadapi keluar dari zona nyaman, ketidakenaan, ketidakidealan, akan menggugah kedalaman hati kita itu semakin. Haleluya. Pantang menyerah. Apa alasannya menyerah? Gak tahu diri itu kalau aku melakukan itu. Karena siapa aku dia perhatikan, siapa aku dia mengangkat, siapa aku dia nyatakan mujizat penyelamatan, siapa aku tempatku di neraka digantikan dia. Amin, saudaraku, amin. Gitu cara berpikirnya. Baru di situ akan timbul ada satu kekuatan, sukacita besar yang diberitakan malaikat itu. Berita Natal itu. Kuberitakan kesukaan besar. Ya kalau cuma gak ada duit, jadi duit, sakit sembuh. Ya saya kan ngalami kan sakit sembuh 40 sekian tahun yang lalu. Orang bilang mujizat. Ya itu kecil. Itu kesukaan kecil. Untuk mendorong, menghantar saya memperoleh kesukaan besar. Yaitu berkat-berkat surgawi. Contoh, Efesus 6 ayat 20. Mari buka. Efesus 6 ayat 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Coba ini Paulus. Dari mana dia? Penjara kan? Penjara. Bukan korup, bukan perdata atau pidana yang gimana perbuatan jahat. Subversif itu dianggapnya subversif itu. Hanya karena memberitakan nama Yesus. Ini yang dia kemudian ngomong, sekalipun aku menderita, aku tidak. Ya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 gak usah dibaca itu ya. Pasal 4 2 Korintus ayat 1 itu. Dikatakan sekalipun aku mengalami kesesakan seperti ini, aku tidak tawar hati. Dalam proses perjalanan penderitaan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang setia dalam segala pergumulan, jerih lelahnya dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak apa? Tidak sia-sia.
Nah, itu yang saya pernah khotbahkan. Bedanya hamba Tuhan perjanjian baru sama perjanjian lama itu. Perjanjian lama diwakili Salomo, dia katakan semua sia-sia, semua sia-sia. Karena tolok ukurnya Salomo yang di bawah matahari. Tapi dalam perjanjian itu dibukakan di atasnya matahari. Itu yang tidak membawa kesia-siaan. Justru dikatakan tidak sia-sia, bertolak belakang ini. Bumi langit. Ya. Dan membuat dia tidak pernah menyerah. Penjara, keluar masuk berapa kali. Saudaraku ini dikasih Tuhan. Sampai dalam sejarah gereja, itu kisah Rasul tidak dilanjutkan, kemudian dilanjut dalam sejarah gereja. Matinya di Roma. Ketika dia yang harusnya sudah dilepas begitu saja, enggak. Saya mau naik banding kepada Kaisar. Ya, karena aku warga negara Roma. Tujuannya apa? Supaya Injil itu diberitakan di sana. Nah, betul saja. Jadi secara historis menunjuk bahwa sampai ada suatu negara berdiri sendiri, Vatikan itu di wilayah Italia, ibu kotanya Roma. Salah satunya itu hasil dari penginjilan Paulus. Di samping orang-orang yang datang kepenuhan Roh Kudus ketika hari Pentakosta di Kisah Rasul pasal yang kedua. Loh gitu loh, kalau kita belajar kebenaran firman itu, tidak ada habisnya. Yang bikin habis itu karena waktunya sudah mau selesai, saudara khotbah ini. Karena masih nyambung lagi kan nanti, kan gitu. Haleluya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan ayat aja ya, contoh aja. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-24-25. Ibrani 11, ini contoh perjanjian lama, Musa. Waduh hebat. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Lanjut ayat 29. 29. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Coba, siapa mau mengalami hal-hal besar karena Immanuel, penyertaan Tuhan sampai Laut Teberau saja, Laut Merah diseberangi. Tentu kalau ditawarkan gitu, kita semua, oh saya Pak, bayar harga. Prosesnya ini. Yang pertama bersikap itu sih Musa. Dalam kenikmatannya dia tinggalkan, aku nggak bangga dipanggil sebagai anak putri Firaun. Dia tinggalkan itu setelah umur 40 tahun. Melewati pendidikan tertinggi pada zamannya di seluruh dunia itu. Karena budaya Mesir yang semikian hebat. Dia tinggalkan itu. Kemudian harga yang dibayar 40 tahun mengembara di padang belantara sendiri itu. Di Median segala macam itu. Ya, masa persiapannya. Sehingga 40 tahun kedua bagian akhir proses penyeberangan laut, kekuasaan Tuhan dinyatakan. Kemudian perjalanan 40 tahun ketiga di padang gurun mendampingi umat Israel sebelum masa masuk ke negeri perjanjian. Jadi umurnya 120, itu dibagi 40. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau melihat campur tangan Tuhan, satu waktu dinyatakan, ada mujizat, enggak usah diminta-minta itu. Hidup aja, rela dibentuk oleh Tuhan. Karena apa? Sang Immanuel membentuk kita supaya kita menjadi dewasa. Jadi pemimpin yang dewasa. Jadi siapapun kita memiliki tingkat kedewasaan. Salah satu kedewasaan itu enggak modelan, enggak ngambekan itu. Nah coba kalau terus pemimpin, wis gak jadi gembala-gembalaan wis itu. Udah dijadikan ganjel kereta dari dulu saya kira saya ini. Kalau saya berpikirnya begitu saudaraku. Nah itu sebabnya jadi pemimpin keluarga sama. Jadi pemimpin atas diri sendiri. Terus punya pendirian yang benar sesuai dengan firman. Jangan ngotot, ngoyo, pokoknya menurut pendirian diri sendiri. Tapi di ukuran secara normatif kelihatan kekanak-kanakannya itu. Umpamanya sikap seperti itu. Tuhan tidak inginkan. Tuhan pengen kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Yesus, kita lakukan semua itu dengan tujuan yang jelas.
Penutup ayat dibaca dan kita akan doa. Silakan semua pelayan mempersiapkan diri. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, Yesus terus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Amin. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Salib itu selalu diganti dengan sukacita besar. Amin. Sekali lagi, salib itu selalu diganti dengan apa? Sukacita besar. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih ya Indra, Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Yuk kita minta penyertaan Tuhan. Seolah di masa kita memasuki persiapan untuk penyeberangan Laut Kolsom. Pergantian tahun. Biar tangan Sang Immanuel yang terus memberikan pembelaan kepada kita semua. Satu pujian. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong pandaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita berdiri sama-sama. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong bandaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Coba silakan doa, biar musik mengalun mengiringi engkau sedang berkontemplasi dengan Dia. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dia sangat bangga ketika melihat anak-anaknya membanggakan penyertaannya. Haleluya. Aku engkau tidak akan mampu dengan kekuatan sendiri. Undang Dia terus, panggil Dia terus, rendahkan hatimu. Karena kerendahan hati itu bukan ada dalam kata-kata. Kerendahan hati bukan cuma kelihatan di dalam tata krama secara fisik, tapi kerendahan hati adalah bukti aku butuh Tuhan. Sekali lagi, sudah doa, ucapkan doamu. Tuhan, Tuhan, sebagai orang muda aku tidak akan mampu berjalan dalam kekudusan-Mu kalau Engkau tidak menyertai aku. Sebagai orang yang acap kali dihadapkan di persimpangan jalan, menghadapi suatu arus yang deras, pengaruh dunia ini, kami butuh penyertaan-Mu, baik tua ataupun muda. Kami tidak bisa andalkan kekuatan kami sendiri, tapi sertai Tuhan kami, sehingga kami dapat melewati. Dan jika harus api kami lewati, Kau berjanji Engkau tidak akan biarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengarkan doa anak-anak-Mu saat ini. Dengan tangan hamba terangkat, menyerahkan setiap pribadi anak-anak-Mu yang adalah keluarga besar kami semua. Tidak terkecuali di ruangan manapun di tempat ibadah ini. Mereka semua layak menerima penyertaan-Mu Tuhan. Sebab kami butuh Engkau. Topang kami, sertai kami, bela kami,
jamah kami, kuatkan kami, sembuhkan kami, pulihkan rumah tangga anakmu satu persatu. Dan pulihkan hubungan orang tua anak. Tanpa kami sadari, jika itu terbiarkan, suasana dingin, masing-masing jalan sendiri. Apa orang tua, apa kata anak, apa isi keluarga, mau melangkah semaunya sendiri. Dan kami disadarkan, ada singa yang mengaum, mencari orang yang renggang dengan Sang Immanuel. Tapi yang dekat jalan bareng dengan Dikau, tidak ada satupun yang dapat dilakukan oleh kuasa gelap. Kuasa gelap tidak akan dapat melakukan apapun terhadap setiap orang yang bersandar kepadamu. Oleh yang kami serahkan hidup kami dalam hadirat-Mu, Sang Immanuel. Tuntun kami, bentuk kami. Karena Kau sudah menebus kami kepunyaan-Mu. Nama kami tertulis di dalam buku kehidupan-Mu. Kami mengucap syukur, kami berada di masa persiapan pergantian tahun. Kami tidak perlu gentar, sebab kami jalan tidak sendiri, tapi bersama-Mu ya Tuhan. Hari ini umat-Mu beribadah, melayani Tuhan, Engkau mencatat, mengingat semuanya, dan bahkan sekaligus ucapan syukur mereka, persembahan mereka. Bahkan apa yang mereka lakukan, mengingat orang-orang yang dalam kesulitan, mereka uluri tangan. Tuhan, semua ada di dalam pemandangan wajah Tuhan. Dan semua diberkati, ditopang Tuhan, rezeki Tuhan akan terus dialirkan. Dan rumah tangga dan hidup kami semua mengalami sukacita besar yang melimpah setiap waktu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kesempatan hari ini kami dapat beribadah di minggu terakhir di tahun yang kami jalani 2020 ini. Kalau Tuhan berkenan memberi kesempatan lagi kami hidup di tahun yang akan datang, kami tetap butuh penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, rahmat berkat-Mu menaungi semua jemaat. Kami syafaatkan agar Indonesia, bangsa kami diberkati Tuhan. Menikmati keselamatan yang daripada-Mu, terlepas dari kuasa kegelapan dan penuh damai sejahtera atas negeri kami, bahkan negeri-negeri di bumi ini ada dalam kuasa kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih sertai perjalanan kami sebentar kembali pulang dalam naungan penjagaan Tuhan. Hamba menyerahkan tiap orang yang saat ini sedang berada di luar kota, di daerahnya masing-masing. Mereka mudik, memanfaatkan kesempatan yang ada. Tuhan jaga lindungi mereka. Dan hamba berdoa jangan biarkan seorang pun mereka jatuh dosa di dalam keadaan jauh dari perhimpunan ini. Melainkan mereka tetap sandar kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba pasrahkan ibadah Google Meet jam 7 malam nanti. Semua pelayan-Mu mohon lawatan dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan jamah semua anak-anak Tuhan untuk mendapatkan berkat-berkat penajaman dari kebenaran firman yang telah diterimakan pada sepanjang hari ini. Segala hormat, puji, kemuliaan bagi-Mu sekarang sampai selamanya. Dan biarlah rahmat berkat-Mu Tuhan Kau limpahkan atas kami semua. Keluarga besarku semuanya, terimalah rahmat berkat anugerah dan cinta kasih dari Bapa yang penuh rahmat itu. Dan anugerahnya Kristus Yesus senantiasa melingkupi kita dan jalan hidup kita selalu dipimpin Roh Kudus hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita dan mengantar kita pulang ke surga yang mulia. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ibadah selesai. Silakan duduk. Tuhan memberkati semua tim pelayan.
Jadi lelahmu tidak sia-sia.